Assalamualaikum sahabat Hantari. Kembali lagi di Hantari Academy, tempat kita sama-sama belajar hal-hal penting seputar mental health, well-being, dan essential life skill. Di video ini kita masih akan membahas seputar growth mindset. Buat teman-teman yang baru bergabung, silakan simak ya video-video Hantari sebelumnya tentang growth mindset. Growth mindset ini sepertinya sudah cukup banyak dibahas dan dikenal ya belakangan ini. Tapi sayang, masih cukup banyak juga mispersepsi atau pemahaman yang kurang tepat tentang growth mindset. Di video ini kita akan membahas 7 mispersepsi tentang growth mindset. Mispersepsi yang pertama, punya growth mindset itu tidak cukup hanya dengan beranggapan ya yang penting open mind aja, terbuka sama hal-hal baru, yang penting mau nyoba, yang penting udah usaha, nggak peduli hasilnya gimana. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat, growth mindset tetap menghargai hasil. Justru growth mindset ini intinya mengajak kita untuk berkembang, berani ngeset target yang lebih menantang. Dan nggak berhenti di situ aja, growth mindset juga ngajak kita untuk mau cari feedback, cari masukan, berani melihat secara objektif usaha kita seberapa efektif, dan mencoba cara yang baru supaya hasilnya lebih baik. Mispersepsi yang kedua, growth mindset itu tidak menjanjikan kalau kita pasti bisa jadi apapun yang kita mau, atau semua orang bisa jadi apa saja yang mereka mau. Growth mindset tidak mengklaim bahwa semua orang akan bisa jadi sejenius Einstein, sefenomenal Elon Musk, atau semua orang pasti bisa jadi the next Bill Gates atau Steve Jobs. Tapi growth mindset percaya bahwa kita semua nih bisa berkembang lebih dari kemampuan kita sekarang dan bisa mencapai hasil yang lebih juga dari yang sekarang dengan syarat mau menjalani prosesnya yang tiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi yang lebih penting gimana kita bisa mengenali diri kita sendiri, apa yang mau kita capai, lalu membuat rencana pengembangan buat diri kita dan menjalani prosesnya untuk berkembang. Mispersepsi yang ketiga adalah growth mindset itu bukan berarti nggak mengakui adanya bakat. Growth mindset tetap mengakui adanya faktor bakat atau karakteristik yang sifatnya bawaan yang mempengaruhi pilihan-pilihan kita. Termasuk misalnya seberapa cepat kita bisa menguasai suatu kemampuan. Bakat bawaan ini adalah potensi yang bisa kita kembangkan dengan usaha, proses belajar, latihan, dan praktek. Karena growth mindset percaya kalau potensi yang sebenarnya dari seseorang itu tidak bisa kita tentukan dari lahir, atau dari satu tes aja, atau dari satu performance aja. Potensi seseorang itu nggak bisa kita tentukan dari apa yang kita lihat saat ini atau di masa lalu saja. Semua orang selalu punya ruangnya masing-masing untuk berkembang. Mispersepsi yang keempat adalah growth mindset tidak menjamin keberhasilan. Bener loh ini. Yang lebih tepat, growth mindset membuat kita bisa memandang pengalaman kita, ya termasuk keberhasilan atau kegagalan secara lebih objektif dan konstruktif sebagai peluang buat berkembang. Growth mindset memberi kita ruang untuk berani mencoba, bereksplorasi, bereksperimen, mencari alternatif, dan menjadi lebih kreatif. Growth mindset juga mengizinkan kita untuk gagal. Saat kita berusaha terus ternyata hasilnya belum sesuai dengan yang kita harapkan, fixed mindset tuh akan teriak-teriak. Tuh kan, aku bilang juga apa, udahlah jangan nyoba-nyoba yang belum pasti deh. Jangan ambil resiko, gagal kan kamu sekarang. Nah, sementara growth mindset itu akan berbisik di telinga kita. Hey, great effort, usaha yang bagus. Yuk kita pelajari apa yang belum efektif, apa yang perlu diimprove, terus kita coba lagi, yuk. Dan pada akhirnya, ini yang bisa meningkatkan kemungkinan kita untuk berhasil. Mispersepsi yang kelima adalah dengan growth mindset itu tidak berarti kita bebas dari emosi yang negatif. Nggak berarti kita nggak akan kecewa kalau belum berhasil, nggak berarti kita juga nggak bakalan sedih kalau dikritik pedas. Ya namanya manusia, makhluk yang dikaruniai emosi. Pastilah nggak bisa lepas dari emosi positif ataupun negatif. Tapi growth mindset mengajarkan kita
Pertama, apa yang kita alami sekarang, baik berhasil atau gagal, itu enggak permanen. We are a work in progress. Selama kita masih hidup, diri kita ini juga belum selesai. Jadi kalau sekarang kita belum berhasil mencapai apa yang kita inginkan, itu bukan akhir dari segalanya. Masih ada harapan untuk berubah jadi lebih baik. Sebaliknya, kalau sekarang kita berhasil, ya belum tentu juga akan berhasil terus untuk selamanya. Mungkin aja di waktu berikutnya kita nggak seberhasil sekarang. Jadi kita lebih lapang dada kalau belum berhasil dan nggak sombong kalau berhasil. Pada akhirnya, growth mindset bisa membantu kita menjadi lebih resilient. Artinya lebih mampu bangkit dari kegagalan atau kesulitan hidup. Kita bisa jadi lebih optimis juga, bisa lebih cepat bangkit dan mencoba lagi. Jadinya lebih cepat juga bisa move on. Nggak gampang nyerah dan nggak mudah depresi. Mispersepsi yang keenam adalah orang dengan growth mindset bukan berarti orang yang nggak sabaran atau nggak ulet karena pengen berubah terus atau pengen nyoba hal baru terus gitu. Lebih tepatnya, growth mindset intinya percaya kita bisa terus berkembang. Tapi kita bisa memutuskan tanpa didasari rasa takut. Kalau mau tetap di bidang yang sekarang, ya growth mindset akan mendorong kita untuk nggak nyerah berusaha walaupun sekarang belum berhasil. Justru karena percaya usaha itu penting banget, growth mindset bisa membuat kita lebih gritty, lebih persisten. Di sisi lain, growth mindset juga mengizinkan kita untuk mencoba hal baru kalau menurut kita bisa membuat diri kita lebih berkembang. Mispersepsi yang ketujuh adalah growth mindset dan fixed mindset itu bukan sesuatu yang hitam putih atau dikotomis. Seseorang itu nggak harus sepenuhnya menunjukkan fixed mindset atau sepenuhnya growth mindset. Bisa jadi pada waktu-waktu tertentu atau dalam hal tertentu kita menunjukkan growth mindset. Dan dalam waktu lainnya, dalam hal lain kita menunjukkan fixed mindset. Jadi kita nggak perlu bingung menentukan apakah kita ini sebenarnya punya growth mindset atau fixed mindset ya. Semua orang memiliki mindset yang berisi campuran antara growth mindset dan fixed mindset ini. Yang bisa dilihat juga sebagai suatu skala. Bisa jadi dalam suatu bidang kita menunjukkan growth mindset yang kuat, tapi dalam hal lain growth mindset kita tidak sekuat itu. Misalnya kamu punya growth mindset tentang kemampuan akademis kamu. Tapi kalau dalam kemampuan olahraga, lebih banyak pakai fixed mindset. Pertanyaannya, apakah kita sudah sadar kapan dan dalam hal apa aja kita biasanya menggunakan kacamata growth mindset dan kapan atau dalam hal apa saja kita menggunakan fixed mindset? Yang kedua, mana yang lebih dominan atau lebih sering kita pakai? Growth mindset atau fixed mindset? Bagaimanapun mindset kamu saat ini, mindset adalah sesuatu yang bisa dirubah. Yuk kita terus belajar dan berkembang, jadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Ikuti terus Hantari Academy dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum.